Jadi kalau kita merasa di dalam menjalani bisnis, kita jangan pernah merasa bahwa kita sudah besar. Ya, kita harus terus berupaya untuk lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ya, tentu dengan berbagai macam cara ya, yang semuanya caranya adalah memang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara caranya adalah eh, kita banyak berinfak ya, semakin besar infaknya. Kita banyak berwakaf, semakin besar wakafnya dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita menjadi pebisnis besar, nah pebisnis besar itu dengan segala kebesarannya itu harus tetap rendah hati. Rendah hati itu adalah tawadu ya. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Kak Abi di Luar biasa. Jadi Promil program kami. dukungan dalil-dalil yang lain ya, bahwasanya diriwayatkan Nabi SAW bersabda, tis'atu asyari rizki ummati fil bai' wasyara. Ya. 90% dari rizki umatku itu adanya pada jual beli dan ada pada perdagangan, pada bisnis ya, pada sewa menyewa, pada kerjasama dan sebagainya ya. Tapi itu semuanya adalah aspek bisnis ya. Jadi ketika kita memasuki cara ini adalah merupakan cara yang memang diberikan satu kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kita juga selalu berusaha untuk menjadi lebih besar dan lebih besar ya. Karena kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kalau kita merasa di dalam menjalani bisnis, kita jangan pernah merasa bahwa kita sudah besar. Ya, kita harus terus berupaya untuk lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ya, tentu dengan berbagai macam cara ya, yang semuanya caranya adalah memang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara caranya adalah kita banyak berinfak ya, semakin besar infaknya. Kita banyak berwakaf, semakin besar wakafnya dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita menjadi pebisnis besar, nah pebisnis besar itu dengan segala kebesarannya itu harus tetap rendah hati. Rendah hati itu adalah tawadu ya. Kalau kita bicara mengenai tawadu ya, sikap rendah hati, sebetulnya bukan hanya pebisnis besar saja. Ya, tapi pebisnis yang tidak besar pun, bahkan bagi pemula pun dia harus tetap rendah hati. Tapi kenapa disebut pebisnis besar ya? Karena kalau orang pemula atau pebisnis kecil rendah hati wajar. Ya, karena apa yang mau dibanggakan bagi dia, apa yang mau disombongkan ya. Tetapi kalau orang sudah semakin naik karirnya atau sudah semakin banyak materinya, maka di situ godaannya untuk menjadi sombong, untuk menjadi angkuh, untuk menjadi takabur, untuk menjadi ria itu semakin besar ya. Jadi makanya Nabi SAW mengatakan bahwa di antara orang yang paling dimurkai Allah itu adalah orang miskin yang sombong. Ya, dia sudah miskin sombong pula ya. Kalau dia kaya raya, dia sombong, tetap Allah murkai ya. Tetapi ada yang disombongkan itu ya, tetap itu tidak boleh ya. Jadi makanya godaan itu muncul ketika bisnis itu makin besar, ketika seseorang itu semakin sukses. Ya, jadi saya pada hari ini tidak menampilkan PowerPoint ya, tapi kita langsung saja kita dialog, kita membicarakan mengenai bisnis besar itu harus rendah hati. Ya. Jadi rendah hati itu apa? Rendah hati itu adalah tawadu ya. Tawadu itu secara bahasa ya, tawadu itu diambil kata dari di'ah atau dari apa namanya wada ya. Jadi kalau dari di'ah itu artinya adalah al-hawan, artinya adalah malu atau merasa rendah hati ya, itu adalah asal kata dari tawadu ya. Tawadu'an tafa'ala tafa'alu tafa'ulan ya, merupakan menunjukkan kata yang menunjukkan saling ya, jadi saling rendah hati ya. Jadi karena asal katanya adalah dari hawan, hawan itu artinya adalah malu atau rendah hati ya.
Maka tawadhu itu artinya adalah izharu tanazzul anil martabati liman yuradu ta'zimuhu, ya. Jadi adalah merupakan menampakkan kerendahan martabat diri dari orang yang dianggap lebih mulia, ya. Jadi ini adalah arti rendah hati, ya. Kemudian dalam yang lain juga disebutkan yaitu adalah ta'zimu man fawqahu li fadlihi, ya, yaitu memuliakan seseorang yang lebih utama darinya, ya. Ini adalah pengertian yang pertama, ya. Jadi ada pengertian bahasa dan ada pengertian secara terminologis, ya. Jadi secara bahasa juga bisa berarti dia wada', ya. Wada' itu artinya adalah tempat atau letak, ya. Jadi kalau artinya tawadhu itu adalah orang yang saling menempatkan diri pada tempatnya, ya. Jadi orang yang dia sukses, dia harus tahu diri bahwa dia sukses itu bukan karena upaya dirinya saja, yaitu dia bisa menempatkan diri, ya. Kemudian orang yang sukses, ya, dia juga tidak boleh menyembunyikan kesuksesannya itu artinya dia bisa menempatkan diri, ya. Jangan berpura-pura tidak sukses kalau dia sudah sukses, ya. Dia harus menampakkan kesuksesannya itu, ya. Tapi kesuksesan itu tidak boleh membuat dia sombong, membuat dia banyak pamer, ya, karena itu tidak bisa menempatkan diri, ya. Jadi itu kalau kita ambil dari arti secara etimologi atau secara lughah dari kata tawadhu, ya. Imam Al-Ghazali, ya, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan yang berbeda justru, ya. Tapi maknanya semakin dalam, yaitu tawadhu itu adalah menganggap orang lain lebih utama dari kita, ya. Mungkin saya baca terjemahannya saja supaya kita lebih mudah cepat paham, ya. Jadi ini lebih tinggi lagi levelnya, yaitu orang yang tawadhu, ya, itu adalah orang yang menganggap orang lain itu lebih utama dari kita, ya. Nah, ini bagi seorang pebisnis juga satu tantangan, apalagi di bisnis HNI, ya. Di bisnis HNI itu orang yang lebih utama itu justru orang yang paling bawah, ya. Para konsumen dan jaringan-jaringan yang paling bawah itulah yang lebih utama, ya. Jadi seorang yang makin besar, makin tinggi, makin besar, makin tinggi, dia harus semakin menyadari bahwa besar dan tingginya itu adalah karena orang-orang yang di bawahnya, karena orang-orang yang menjadi konsumennya, karena orang-orang yang berada di jaringan yang terluar dari dirinya, ya. Maka itulah kalau Imam Ghazali mengatakan bahwasanya dia harus menganggap orang lain lebih utama dari dirinya, ya. Ini adalah arti tawadhu, ya. Kemudian tawadhu ini Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah ini seorang imam dalam mazhab Hambali, ya. Beliau seorang ulama besar, mengatakan bahwasanya kalau kita bicara tawadhu itu ada dua sisi, ya, yaitu tawadhu yang dia sisi pertama adalah sisi cenderung berlebihan, ya, sehingga menjadi sombong. Kemudian sisi yang lain adalah sisi yang dia cenderung untuk menjadi rendah diri, bukan rendah hati, ya, menjadi kehinaan, ya. Nah, tawadhu itu adanya di tengah-tengah itu, ya. Jadi adanya di pertengahan yang namanya tawadhu itu, yaitu orang yang dia menganggap dirinya, ya, dia di situ, ya. Dia pada kapasitas itu, tapi kemudian dia tidak menyombongkan diri, ya. Itu adalah tawadhu, ya. Jadi tawadhu yang terpuji itu tidak juga sampai menghinakan diri, ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau dia sukses, ya, dia tidak boleh menyembunyikan kesuksesannya itu, ya. Kalau dia kemudian seolah-olah menjadi orang susah, menjadi orang yang rendahan misalnya, ya, itu justru bukan tawadhu, ya. Itu artinya dia justru menyembunyikan apa yang ada pada dirinya yang sebenarnya, ya. Jadi itu justru tercela, ya. Maka Nabi SAW mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pada pertengahannya, artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan, ya. Dan tawadhu ini juga berarti adalah bisa menerima kebenaran,
ya dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim mengatakan orang yang tahu itu adalah orang yang dia bisa mendengar kebenaran dari siapapun juga dia mau menerimanya. Itu adalah orang yang tawadhu ya. Jadi tawadhu bukan hanya sikap yang terkait dengan status sosial ya, tapi tawadhu juga menunjukkan adanya uh, kemauan ya untuk tunduk kepada kebenaran ya, meskipun kebenaran itu mungkin datang dari bawahannya atau bahkan dari anak kecil sekalipun ya. Maka ini adalah satu bentuk tawadhu. Dalam Al-Qur'an disebutkan ladzina astami'unal qaula fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah ya. Wa ulaika humul albab. Ya, orang-orang yang dia itu yastami'unal qaula, yang dia mau mendengar perkataan yang baik, fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti yang lebih baik dari itu ya. Jadi orang yang tawadhu itu adalah orang yang mau mendengar ya. Kalau dia menjadi ustadz ya tidak mentang-mentang ustadz kalau diingatkan oleh jamaahnya kemudian marah ya, ini kamu tahu apa sih gitu ya. Kalau dia seorang kiai atau seorang ulama diingatkan muridnya dia marah ya, tidak boleh seperti itu. Kalau dia menjadi leader ya diingatkan oleh jaringannya atau jaringan yang paling bawah bahkan atau bahkan oleh konsumennya tidak ikut jaringan ya, hanya sebagai konsumen saja ya, dia harus bisa menerima ya, karena adalah merupakan bagian dari tawadhu ya. Jadi tawadhu ini adalah kalau kita melihat dari baik buruknya tawadhu ini bisa jadi ada keburukan juga. Jadi tawadhu tadi yang terpuji adalah tawadhu seseorang karena Allah ya, tadi contoh-contohnya yang saya tunjukkan tadi ya. Dan dia tidak mengangkat diri, tidak menyombongkan diri di hadapan orang-orang lain ya. Tapi ada juga tawadhu ya, dia rendah hati ya, tapi dia tercela ya, tawadhu madmum, tawadhu yang tercela ya. Tawadhu yang tercela itu adalah ketika seseorang dia rendah hati ya, dia tidak menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang kafir atau di hadapan orang-orang yang ingkar kepada ajaran agama Allah, atau dia merendahkan diri justru di hadapan orang-orang yang pemilik dunia ya, karena menginginkan dunia yang ada di tangannya itu ya. Jadi dia merendahkan diri kepada seseorang yang punya harta yang banyak misalnya, atau punya pangkat tinggi ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia menginginkan dunia yang ada di sisinya, yang ada pada orang itu ya. Jadi orang itu ada seseorang misalnya dia merendah-rendahkan diri kepada atasannya misalnya ya. Karena apa? Karena dia ingin supaya dia cepat naik pangkat misalnya ya. Maka ini adalah tawadhu yang mazmum ya. Jadi tawadhu itu ada yang terpuji dan ada juga yang tercela ya. Tercela itu adalah seseorang tawadhu kepada orang yang memiliki dunia semata ya. Dunia itu bisa jabatan ya, bisa jadi dia seorang pejabat yang punya, atau dia petinggi di perusahaan yang punya punya power untuk melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Atau pemilik dunia itu adalah orang yang kaya raya ya, sehingga dia merasa minder dengan orang kaya itu ya. Ya, dan tawadhu ini kalau dilihat dari macam-macamnya ya, seseorang itu tawadhu ya. Jadi seorang pengusaha besar juga sama ya. Tawadhu itu yang pertama tentu saja adalah tawadhu merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ketika orang di dalam Al-Qur'an disebutkan tadarruan wa khufyah. Jadi dia berdoa kepada Allah dengan tadarru'. Tadarru' itu adalah merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Kemudian khufyah dengan rasa takut, dengan secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi orang yang betul-betul dia mengabdi kepada Allah, dia tidak perlu tampakkan bahwa dia itu orang yang banyak mengabdi kepada Allah ya. Jadi orang yang banyak sholat, dia nggak perlu pamer-pamer ke orang lain bahwa dia banyak sholat. Dengan dia banyak baca Al-Quran, nggak perlu pamer kepada yang lain ya. Dia banyak saum, dia banyak qiyamul lail dan sebagainya ya. Itu namanya khufyah. Jadi dia sembunyikan kebaikan-kebaikan itu cukup untuk Allah saja. Yang penting dia jalani hidup ini dengan tulus, dengan ikhlas, dan dia merendahkan diri di hadapan
Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah tawadhu, ya, dan itu tanda-tandanya orang itu banyak banyak beribadat, ya, dan dia tidak merasa sombong juga dalam ibadahnya, ya. Jadi pebisnis besar juga ketika banyak ibadah, dia tidak mulai merasa sombong dengan ibadahnya sehingga kemudian merasa cukup. Ya, dia harus terus menambah lagi, ya. Kemudian orang yang tawadhu di hadapan Allah itu juga dia merasa sudah melakukan banyak dosa, ya. Meskipun mungkin dosanya sedikit, ya, itu adalah bagian dari bentuk tawadhu, ya. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang fajir, ya, orang-orang yang durhaka kepada Allah itu melihat dosa itu seperti adzbab fi anfihi, seperti ada lalat yang nempel di ujung hidungnya. Di tepi saja nanti kan hilang, ya. Tapi kalau dia orang-orang mukmin, ya, dia melihat dosa itu seperti dia itu duduk di sisi tebing yang curam, ya, yang dimana sewaktu-waktu tebing itu dapat menimbun dia, ya. Jadi dia terus berhati-hati, ya. Jadi orang yang tawadhu, ya, semakin dia menjadi pembisnis besar, dia tidak boleh lalai, tidak boleh kemudian merasa apa yang dia miliki itu adalah usahanya dia, ya, tapi merupakan sebuah pertolongan Allah, ya. Kita patut mencontoh jalan-jalan para nabi yang mereka terus tawadhu meskipun dengan segala keistimewaan yang mereka miliki, ya. Jadi itu adalah tawadhu kepada Allah, ya. Jadi tawadhu kepada Allah itu tadi merasa kecil, ya, taat kepada Allah, kemudian selalu merasa dosa saya kok masih banyak, ya. Jadi dengan cara itu dia banyak minta ampun. Tawadhu kepada Allah yang ketiga adalah memperbanyak memuji kepada Allah, tidak kepada diri sendiri, ya. Jadi kalau kita sebagai leader mungkin sudah sukses atau pas naik pangkat, ya, atau naik level, ya, naik level atau naik tambah penghasilannya, yang orang di sekitarnya mungkin kan tahu dia tambah penghasilan, ya. Maka dia harus mengatakan alhamdulillah. Jadi pujiannya dipulangkan kepada Allah, ya, bukan kepada dirinya, ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan ketika seseorang dipuji, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan dengan nikmat-nikmat yang baik-baik, ya. Jadi kita bukannya enggak, saya enggak melakukan itu, jangan begitu, ya. Kalau memang kita melakukan kebaikan, ya alhamdulillah. Jangan sampai sombong, ya. Kita pulangkan kepada Allah, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat, ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian orang yang tawadhu, rendah hati di hadapan Allah, ya, dia juga tahu diri. Jadi tidak kemudian menuntut haknya, tapi amal kepada Allah atau amal karena Allah masih kecil, ya. Jadi orang yang dia tawadhu kepada Allah, dia memperbanyak amal saja, memperbanyak ibadah saja, ya. Dia yakin bahwasanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dia lakukan, ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk tawadhu, ya. Kemudian yang kedua adalah tawadhu di dalam kita menjalankan agama, ya, yaitu tunduk patuh tadi kepada larangan-larangan Allah, ya. Jadi kalau diingatkan kepada kebaikan, ya, dia mau menerima, ya. Itu adalah tawadhu dalam hal agama. Ketiga adalah tawadhu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu merendahkan diri di hadapan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tidak merasa lebih pintar dari Nabi SAW, kita tidak merasa lebih besar atau lebih agung dan sebagainya, ya. Kemudian kita tawadhu kepada sesama manusia, ya. Nah, ini adalah tawadhu yang juga diperlukan oleh seorang pebisnis yang besar, ya, yaitu dia rendah hati di hadapan manusia yang lain dan dia senantiasa melihat kelebihan-kelebihan orang lain, ya. Dan dia senantiasa berpikir bahwasanya orang lain itu akan lebih baik dari dia, ya. Jadi oleh karena itu dia harus tawadhu, tidak boleh sombong, ya. Sekarang mungkin menjadi jaringannya di level kesekian, ya.
Tapi mungkin sekian bulan lagi dia akan bisa melampaui kita sendiri, ya. Nah, makanya kita tidak boleh menganggap remeh orang, ya, tidak boleh mengecilkan orang, ya, tetapi kita tetap menghormatinya. Kemudian bentuk tawadu yang juga penting adalah dia merasa dalam kehidupannya harus bisa menjadi pelayan orang lain, ya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW disebutkan innama soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Ya, hanya saja kalian itu ditolong, ya, dan diberi rezeki oleh orang-orang yang lemah di antara kalian, ya. Jadi kita ini diberi tolong dan diberi rezeki oleh orang yang lemah di antara kita. Maksudnya adalah orang yang, ya, seorang dokter kenapa bisa dia kaya raya, ya, karena dia dibantu oleh orang yang lemah, yaitu orang-orang yang sakit, ya, yang sedang repot, keluarganya sedang repot, ya. Kemudian berobat ke dokter, ya, sampai sembuh, ya. Seorang advokat atau seorang notaris bisa kaya raya bagaimana, ya, karena dia ada orang yang kemudian menggunakan jasa dia. Jadi seorang notaris juga dia harus tawadhu karena dia bisa sukses, ya, bisa kaya raya itu karena orang-orang datang ke dia itu. Karena orang-orang mempercayakan persoalan kepada dia. Nah, ketika seorang menjadi leader, ya, ini pun sama, ya. Jadi sesungguhnya leader-leader itu ditolong oleh orang-orang yang lemah dan diberi rezeki oleh orang-orang yang lemah itu. Ya, jadi makanya dia harus berterima kasih kepada mereka dan itu pun sombong meragukan bahwasanya apa yang dia miliki ini adalah hasil kerja keras dia, ya. Tidak seperti itu. Ya, karena apa yang kita miliki tadi, ya, kita tahu itu di hadapan Allah adalah merupakan pertolongan Allah, ya. Kemudian orang-orang itu mereka memberikan manfaat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita melalui jaringan bisnis ini, ya. Itu adalah tawadhu di dalam kepada sesama. Kemudian tawadhu yang juga penting terhadap sesama, ya, tawadhu jenis keempat ini adalah seseorang memutuskan sesuatu dengan bermusyawarah, ya. Ini merupakan satu ajaran Islam, wasyawirhum fil amr. Fa in tanazza'tum fi syai'in fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Jadi wasyarim fil amr. Jadi mereka itu bermusyawarah dalam urusan-urusan mereka. Kenapa kita diperintah musyawarah? Ya, disinilah letaknya tawadhu. Ya, seseorang tidak merasa benar sendiri, dia ingat perspektif alam lain sehingga dapat dimusyawarahkan, ya. Jadi ajaran tawadhu ini merupakan satu pengejauhan dalam ajaran agama Islam, ya. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya orang-orang yang mukmin, ya, itu dia rendah hati, ya, kemudian dia merasa hina juga, ya, hina dalam arti dia merasa tidak sombong, ya. Itu terutama terhadap orang-orang mukmin, ya. Di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah 24 Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fayamut, ya, wa ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuna adillina 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wa wallahu wasi'un 'alim. Ya, orang beriman, siapa saudara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan menggantakan satu kaum yang mana kaum tersebut dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah, ya. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Azillatin 'alal mu'minin, ya, ini adalah sifat orang-orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, ya. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wa yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, ya.
Dzalika fadlullah yu'ti may yasha wallahu wasi'un alim, ya. Demikianlah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki, ya, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui, ya. Di dalam surah Al-Isra juga disebutkan mengenai dalam surah Al-Hijr, ya. Juga ditunjukkan tadi kalau saya sebutkan tadi di awal, ya, tawadu itu kan tidak boleh terhadap orang-orang kafir, ya, atau tawadu terhadap orang-orang kaya, ya, artinya seseorang itu kemudian mengagungkan kekayaan sehingga dia merasa minder, ya, merasa rendah diri di hadapan orang kaya, ya, sehingga yang namanya kekayaan itu seolah menjadi satu tanda kesuksesan seseorang, tanda bahwa orang itu berhasil, ya. Padahal sukses dan berhasil itu kan adalah orang yang dia beriman kepada Allah, pada Rasulullah SAW, ya, kemudian dia banyak amalnya, ya. Nah, kita harus balik paradigma itu, ya. Yang kita sukses itu adalah bukan semata-mata kaya, dan kita tidak boleh tawadhu terhadap orang kaya karena kekayaannya, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 88 Allah Ta'ala berfirman, la tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum wa la tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin, ya. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa di antara mereka, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pun dilarang oleh Allah kemudian untuk merasa kagum, ya, kemudian untuk merasa rendah diri terhadap orang-orang yang mereka telah diberi kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan kau bersedih hati terhadap mereka dan bersikap rendah hatilah terhadap orang yang beriman. Ya, ini juga sama perintah untuk bersikap lemah lembut, ya, bersikap rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, ya. Wahfid janahaka lil mu'minin, ya. Dan sifat ini merupakan sifat ibadur rahman, ya. Jadi kalau kita sukses sebagai pengusaha, maka kita tentunya ingin menjadi termasuk dalam ibadur rahman. Dalam Al-Quran disebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ya. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ibadur rahman, itu mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, ya. Nah, makanya ini menjadi karakter utama orang beriman. Kita sebagai pebisnis besar, kalau kita ingin disebut orang beriman, maka kita harus rendah hati, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, ya. Yang dia berjalan di muka bumi dalam keadaan hina. Ya, hina itu maksudnya dia rendah hati, ya. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan surat As-Surah ayat 215, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin, ya. Jadi ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kepada orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia diperintah untuk bersikap rendah hati terhadap orang-orang yang mengikutinya, ya. Kan kalau kita lihat kan berarti yang lebih utama kan Nabi SAW, ya. Orang hanya mengikuti saja. Nabi yang bekerja keras mengajak kepada iman, dan orang lain itu diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi perintah Al-Quran justru Nabi SAW diperintah untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang yang mengikutinya, ya. Mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Qasas ayat 83, ya, kita semua diingatkan, ya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'aluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, negeri akhirat itu, ya, kami ciptakan, Allah ciptakan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Jadi Allah sediakan kenikmatan akhirat itu bagi siapa? Bagi alladzina lilladzina la yuriduna 'aluwan fil ardi. Yaitu bagi orang-orang yang mereka tidak ingin
untuk menyombongkan diri, merasa diri hebat di muka bumi ini, ya, dan tidak berbuat kerusakan, ya. Tentu saja kalau orang tidak sombong dia tidak akan berbuat kerusakan, ya, karena dia mensyukuri nikmat Allah dan dia merasa cukup dengan apa yang ada, ya. Kemudian dalam surah Luqman juga diingatkan untuk, tadi saya bilang ketika kita bicara tawaduk, kan ada tawaduk kepada sesama, ya. Dalam surah Luqman disebutkan wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat ke-18. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia, ya. Kalau bahasa kita ngelengos, ya, ngelengos karena sombong, ya. Dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh, wala tamsu fil ardi maraha, ya. Karena apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian di dalam ayat lain, ya, itu juga masih tentang tawadhu, ya. Di dalam surah As-Sajdah ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang yang beriman dengan ayat kami hanyalah mereka yang apabila diperingatkan kepadanya ayat kami, mereka menyungkurkan diri, ya. Jadi mereka menyerah, mereka bisa menerima, bersujud dan bertasbih memuji Tuhannya. Jadi ketika disampaikan ayat Allah, hati mereka luluh, mereka bisa menerima, mereka tidak merasa sombong, ya. Itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman, ya. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW mengatakan, ya, dalam salah satu hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah, ya. Jadi mithqala dzarratin min kibr, ya. Jadi ada rasa kibr, ada rasa besar di dalam dirinya, merasa lebih hebat, ya. Dan ini Nabi SAW mengatakan orang yang seperti ini tidak masuk surga, ya. Naudzubillah, ya. Jadi dengan kita makin sukses, makin kaya, tentu surga harus semakin dekat kepada kita. Semakin rendah hati, kemudian semakin banyak wakafnya, semakin banyak infaknya, dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh para nabi, ya. Jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW sendiri pun terjun ketika membangun masjid, ya. Beliau sendiri ikut dalam mengangkut batu, ya. Bahkan bukan hanya dalam memasang tatanan batu di tembok masjid, ya, Masjid Nabawi, ya, tetapi juga dalam mengangkut batu yang beliau ikut di situ, ya, menunjukkan bahwa dia tidak sombong, ya, bahwa dia harus sama-sama, ya. Jadi kalau dalam praktek kita sekarang ini, kita sebagai leader, ya, jangan terlalu banyak nyuruh, ya. Kita sebagai leader ya ikut terjun sama-sama supaya tahu nanti kesulitannya apa, bagaimana cara mengatasinya. Jadi tidak hanya teorinya saja, tapi seseorang itu nunjuk-nunjuk dari jauh, ya, tapi dia terjun coba ke bawah sama-sama. Kenapa? Karena contoh Nabi Muhammad SAW seperti itu. Di dalam peperangan beliau terjun langsung, ya, bersama dengan para prajuritnya. Di dalam pekerjaan sosial beliau juga turun langsung, ya, seperti membangun masjid juga sama, untuk menunjukkan bahwasanya dia tidak merasa lebih dari yang lain, ya. Bahwasanya Islam itu ditolong juga orang mukmin yang mereka dengan keimanan yang kuat, ya. Jadi Nabi memberikan balas budi kepada mereka, ya. Kemudian bahkan Nabi Muhammad SAW di rumahnya sendiri juga menjahit
sandalnya sendiri, menjahit pakaiannya yang robek ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya dia juga tawadhu ya. Kalau di dalam konteks sekarang ya, di dalam konteks HNI ya, seorang leader juga harus turut merajut ya, turut merajut yang kusut ya, turut memprospek yang sulit, turut memberikan semangat ya, turut memberikan presentasi-presentasi dan sebagainya ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dulu juga turun untuk menambal tali sepatunya ya, bukan menambal, memperbaiki tali sepatunya ya, untuk membersihkan rumah ya, beliau turun ya, jadi tidak merasa sungkan untuk turun mengerjakan pekerjaan di rumahnya, karena pada gilirannya kalau rumahnya rapi, pakaiannya juga bagus ya, tidak compang-camping kan, dia juga yang menikmati itu. Nabi Muhammad SAW juga menikmati itu ya. Jadi ketika seorang leader dia turun ke bawah kemudian memberikan semangat dan terus bersama-sama di dalam susah dan senang, toh kalau ada keuntungan juga akan ada dirinya juga ya. Jadi itulah sifat tawadhu ya. Kemudian tawadhu yang juga penting adalah dia punya beberapa keutamaan ya. Dengan tawadhu itu tentu saja adalah mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat ya. Saya pernah mengutip dulu satu hadis, mana qasat sadaqatun min mal wa mazadallahu abdan bi'afin illa izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah ya. Ini satu ungkapan yang membalikkan rasio kita selama ini. Dalam bersabda, mana qasat sadaqatun min mal ya. Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta ya. Jadi orang jangan takut bersedekah, karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan ya. Dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang dia memberikan maaf ya, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Ini juga bentuk tawadhu ya. Jadi meskipun dia merasa benar ya, meskipun dia merasa dia mungkin pada posisi yang benar ya, tapi dia minta maaf saja ya. Ini justru tidak menurunkan derajatnya seorang leader atau tidak menurunkan derajatnya orang yang lebih sukses. Dan justru bahwasanya seperti itulah akhlak Islam, dan dengan cara itu Allah kemudian memuliakannya ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang yang dia merendahkan dalam Allah kecuali Allah tinggikan derajatnya ya, dengan sebab tawadhunya itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya, bagi kita yang semakin kita naik, semakin kita menjadi leader, kita contoh-contoh saja para nabi SAW ya, para nabi alaihi wassalam ya. Jadi misalnya Nabi Musa ya, orang yang begitu tegar, orang yang mengikuti pengikut yang banyak ya, dia sendiri masih mengerjakan pekerjaan rumahan ya. Demikian pula Nabi Daud alaihissalam ya, yang dia masih kerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri ya. Jadi itu merupakan sifat-sifat dari para nabi ya. Jadi kalau tadi manfaat atau keutamaan dari tawadhu yang pertama adalah untuk semakin mendapatkan mulia di akhirat. Kemudian yang kedua adalah untuk disenangi, dicintai oleh manusia. Jadi kalau kita menjadi pebisnis yang semakin sukses, ya, menjadi leader yang semakin sukses, yang semakin tinggi derajatnya, ya, maka tentu harus semakin banyak menyayangi orang, ya, semakin banyak sikapnya rendah hati, ya, karena dengan rendah hati itu akan disenangi orang, ya, akan disenangi customer, akan disenangi oleh jaringan kita, ya, dengan sikap tawadhu ini, ya. Jadi buah dari tawadhu ini adalah kita disayangi, dicintai orang, dan ini merupakan salah satu pintu di dalam bisnis yang sangat penting. Ya, orang menjadi senang kepada kita, orang menjadi cinta kepada kita, itu merupakan salah satu kunci bisnis. Awalnya dari mana? Awalnya adalah dari tawadhu, orang yang dia lebih atau orang yang lebih sukses, ya. Yang ketiga adalah penyebab kesadaran mengutamakan customer atau relasi, ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal hadisnya, Nabi SAW bersabda, innama tunsaruna turzaquna bi du'afaikum.
Sesungguhnya kalian itu ditolong dan diberi rezeki oleh orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya, hadis dari Abi Darda. Ya. Ya, kemudian dengan hadis ini ya, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i ya, lafaznya hampir sama. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya kita sukses itu bukan oleh siapa-siapa. Kita sukses itu adalah orang-orang yang lemah di antara kita. Maksudnya lemah di antara kita adalah orang yang di bawah kita, ya. Dan kita menjadi sukses ini adalah karena kita diberi rezeki oleh mereka. Ya, saya tadi di awal memberikan contoh seorang notaris, ya, itu dia sukses, dia kaya karena ada orang-orang yang butuh, orang-orang yang lemah yang butuh kepada pelayanan dia, ya. Dokter itu semakin sukses, semakin kaya. Kenapa? Karena dia ditolong, diberi rezeki oleh orang-orang yang lemah. Ya, oleh orang-orang yang sakit, oleh itu orang-orang yang dia mengharapkan karunia Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, dan dia menginginkan keselamatan di hari akhir kelak, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah, ya. Inilah sikap-sikap ini yang ditunjukkan Nabi SAW, ya. Oleh karena itu makanya kalau kita melihat Nabi SAW itu sampai yang paling kecil saja, yang paling sederhana saja, ya, kalau beliau memberi salam ketemu orang itu beliau dulu yang memberi salam kepada orang lain. Ya, kalau berjumpa kepada orang lain beliau dulu yang beri senyum, ya. Nah, sekarang kita menjadi pebisnis di HNI, semakin bisnis kita besar, semakin maju, apakah kita yang memberi salam dulu atau kita nunggu diberi salam orang lain, ya? Kan ini merupakan satu hal yang sederhana yang muncul dari hati kita, muncul dari nurani kita. Hal yang paling sederhana, kita dulu yang menyapa, apakah orang lain yang menyapa? Kita dulu yang beri salam, apakah orang lain yang memberi salam? Ya, Nabi SAW beliau dulu yang beri salam, beliau dulu yang menyapa. Padahal dia itu orang yang paling mulia di dunia dan akhirat. Ya, makanya tadi saya sampaikan kita mengambil contoh kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk tadi bagaimana beliau di rumahnya. Ya, ya. Jadi itu adalah keutamaan tawadu dan bagaimana sikap rendah hati itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu hendaknya menjadi contoh bagi kita bersama, ya. Mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penyakit kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi.